Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di channel Gus Gaul membahas tentang akhlak atau etika atau adab dan lain-lain yang perlu ditanamkan sejak anak-anak. Nah, kita memasuki bab tentang adab seorang anak bersama dengan saudara-saudaranya. Gimana Pak Minta dilanjutkan? Kira-kira harus bagaimana anak itu dengan saudara-saudaranya? Ya, terima kasih. Adabul waladi ma ikhwatihi. Adab seorang anak bersama saudara-saudaranya. Ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nas ilaik ba'da walidaik. Saudara-saudaramu itu adalah manusia yang paling dekat kepadamu setelah kedua orang tuamu. Maka bagaimana kita harus menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Jangan seperti Qabil dan Habil gitu ya. Memperebutkan tentang sesuatu yang sampai kemudian akhirnya terjadi pertumpahan darah. Maka contoh yang jelek itu ya cukuplah jadi sejarah dan pelajaran bagi kita. Bagaimana itu tidak terulang dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Karena contoh jelek itu boleh diambil pelajarannya agar tidak terulang. Atau dilakukan. Tidak boleh dilakukan kayak gitu. Iya betul. Fa idza arata ayyafraha minka abuka wa ummuka fata'addaba ma'ahum. Kalau kita kemudian kepengin kedua orang tua kita ini senang kepada kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik, beradab dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita ini sama kakak kita itu songong gitu ya, sombong. Ke adik-adik kita kurang begitu kasih sayang, kurang menyayangi gitu ya. Maka hal yang sedemikian ini mari kita hindari. Kenapa? Kalau kemudian kita sesama keluarga itu berantem, ujung-ujungnya yang marah nanti kan kedua orang tua kita. Bocah kok senengannya tukaran naik kan gitu. Iya. Kalau nggak ada dicari. Iya. Kalau nggak ada dicari, tapi kalau ngumpul, kalau nggak jiwit-jiwitan katanya nggak asik gitu ya. Bi antah tarima akhakal kabir wa ukhtukal kabirah. Jadi dengan saudara kita yang laki-laki, bagaimana kemudian kita menghormatinya, hal yang sama juga dengan kakak kita perempuan atau saudara-saudara kita perempuan gitu ya. Wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqan. Jadi kalau kepada keluarga kita itu ya sayangnya yang sayang beneran gitu ya, nggak sayang capi-capian ya. Sayang capi-capian itu apa ngebang lombok itu kan nggak tenanan gitu ya. Ya kalau ke saudara kita jangan begitu. Wa tatabi'ana shaihahuma. Hendaknya kita ini bagaimana mengikuti nasihat-nasihatnya. Nggak adalah ceritanya keluarga dekat itu kemudian ngasih nasihat yang kurang baik, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kalau saudara kita itu kalau nilai kan ya baik akan dikatakan baik. Kalau tidak ya misalnya dek jangan gini dong kan gitu ya. Atau misalnya kita melakukan sesuatu itu pastilah keluarga kita akan mengingatkan dengan nasihat yang sesungguhnya, tidak dimanipulasi atau etok-etok kan gitu ya. Wa antarhama akhaka shaghir. Hendaknya kepada adik kita juga menyayanginya. Wa akhtuka shaghira, hal yang sama juga dengan adik perempuan kita yang kecil. Wa tuhibbahuma aidan mahabbatan shahihatan. Bagaimana kita mencintai keduanya itu dengan kasih sayang yang benar gitu ya. Jadi biasanya kalau itu tadi keluarga besar kalau ngumpul itu nggak berantem itu kayaknya nggak asik begitu. Tapi begitu nggak ada dicari. Itulah seninya hidup bersama dengan keluarga besar, kira-kira seperti itu. Wa alla tu'diyahuma bidarbi awisyatmi. Janganlah kemudian kita ini menyakiti keduanya dengan memukul atau mengumpat-umpat gitu ya. Jadi biasa kalau sedang bertemu itu kan kadang-kadang biasa bermain berlebihan, akhirnya ada sesuatu yang nggak pas itu akhirnya mulutnya ini mengeluarkan sesuatu yang kalau diucapkan itu nggak pas itu ya. Dengan saudara kita dilarang untuk menyakiti hati mereka begitu. Apalagi kita sampai memukul dan berkata kurang baik gitu ya, berkata kotor.
Wala tataqata'amahuma. Nah, jangan kemudian kita ini kalau ada masalah ini kemudian Mengakibatkan memutus tali silaturahim gitu ya. dengan saudara, nggak boleh. Biasanya kalau masih kecil tuh rebutan jajan gitu ya. Nanti kalau sudah gede rebutan warisan. Ojo toh. Lah iya. Makanya saudara. Oh, iya. tapi biasanya saudara pamannya ibunya. Iya, ono liyane Iya, kan. ada liyane. Ya nggak boleh lah gitu ya, kita biasa. Prinsip nggak boleh. Iya, prinsip nggak boleh dan jangan terjadi. Jangan sampai Kalau terjadi, kemudian nah, terjadi, bagaimana harus diselesaikan dengan cara yang baik begitu ya. Autoghayyira lu'batuhuma li'anna dzalika yukdzibu walidayka. Biasa kan kalau di rumah ini punya mainan kemudian ditaruh di tempatnya, kemudian gara-gara mainannya ini dirubah sama salah satu anggota keluarganya ini menyebabkan marah gitu. Misalnya naruh bola tenis misalnya begitu ya, kan kecil itu. Kemudian dicari, loh kok nggak ada, ini siapa tadi yang memindahkan itu ya, sehingga Neker, ya, uangel. ya biasanya kelereng kan gitu ya, tempatnya kecil gitulah. Ini kita dilarang. Kenapa? Biasanya kalau anak-anak ini kemudian berantem tuh orang tua kan juga akhirnya dongkol gitu ya. Bocah tukaran naik kan dan kena. Enggak, akhirnya maksudnya begini. Wes aja dolanan karo kae marai masalah ae kan gitu. Wa kadzalika la tatanaza ma akhika ukhtik. Jadi ya jangan sampailah kita ini dengan saudara-saudara kita ini biasanya kalau mau masuk ke kamar mandi itu ya saling dorong-mendorong gitu ya. Wa kadzalika la tatanaza ma akhika ukhtik ala dukhuli hammamin. Jadi jangan sampai kita dengan saudara-saudara kita itu di kamar mandi itu saling tarik-menarik gitu ya, apa ini geret-geretan apa tarik-tarikan baju begitu ya. Kenapa? Karena ini menyebabkan bahaya gitu ya. Kalau misalnya ada salah satu dari saudara kita itu yang terpleset terus kemudian kenapa-napa, jidatnya ini kena kena lantai ini kan ya berbahaya begitu. Maka kemudian sebagai gantinya adalah bagaimana anak-anak ini kalau mandi kita ajarkan tentang bagaimana berbagi peran gitu. Kalau dulu kan masih sangat mungkin gitu ya, ngambil air dengan cara nimbo gitu ya, tradisional. Sekarang itu ya semuanya serba otomatis. Iya, ini yang kemudian membuat orang malas karo gitu ya. dulure iku. Iya, kamar mandi di dalam kamar gitu. Iya. Akhirnya habis mandi tidur lagi. Kan gitu ya. Maka kemudian kira-kira kurang sosialisasi begitu ya. Au ala lu'batin au alal julusi alal kursi. Ya. Bagaimana etika ketika bermain dengan saudara-saudara kita duduk di atas kursi, jangan sampai kemudian kursinya ditarik, kemudian disuruh berdiri jatuh, atau mungkin kursinya ini dipakai kayak kuda-kudaan itu sehingga menyebabkan patah gitu ya, sehingga salah satu saudara kita ini ada yang jatuh kemudian luka misalnya kan begitu ya. Au ala syai'in akhara, atau ya kita dilarang lah permainan yang membahayakan, misalnya lempar-lemparan kotoran gitu yang menyebabkan kemudian kena mata kan gitu ya. Kalau dulu kan biasa itu ada yang namanya permainan dari kayu yang ditutup matek gitu ya. Oh iya. Lele. Apa ya? Iya. Lele. Petek lele. Yang nyolot itu. Iya, nyolot gitu ya, loncat lah. Nek Kalau bathuk, ya. nah ini kan berbahaya. Maka kemudian kalau kita yang aneh itu gini, sama saudaranya main kelereng, kelerengnya lemparkan bathuk gitu ya. Ini NF tutorial golf. Latihan golf. Iya, ada teman itu yang punya anak laki-laki masih kecil-kecil, tiga-tiganya itu suka main kelereng lah. Repotnya ketika salah satu di antara mereka itu ada yang marah, kelerengnya dilempar. Nah ini berbahaya begitu ya. Wa alaika antasbira wa tatanazal daiman. Ya, kita ini kalau bermain itu ya yang sabar lah begitu ya. Kalau kelihatannya sudah bosan dengan satu permainan ya ganti dengan permainan yang lain. Jangan kemudian gara-gara permainan ini kemudian ngambek kan itu ya. Kan ada yang ya wis nek ora gelem kan itu akhirnya sampai di rumah
berantem lagi. Di tempat permainan sudah berantem, sampai di rumah di depan orang tuanya berantem lah. Oleh karena itu, mari kita jaga kondisi hubungan dengan saudara-saudara kita ini dalam situasi yang baik, agar kita ini dilihat orang tua itu menyenangkan, begitu loh ya. Fahada mimma yufarrihu walidaik wa yusabbibu ridhahuma. Nah, bagaimana dengan permainan yang menyenangkan itu, kemudian hati orang tua kita ridho, kemudian mereka berdua merasa bergembira. Samih akhaka idza ghalita. Bagaimana kalau kemudian saudara kita ini ada yang berbuat salah, misalnya kan nggak sengaja pas bermain gitu ya, kecuali kalau memang disengaja berbuat salah. Iya, itu contohnya gini. Emosi. Itu biasanya gini, kan suka usil ya, kalau main sandalnya disembunyikan kan itu ya, itu disengaja. Tapi kalau namanya berteman ini, berkumpul dengan orang banyak, ya biasalah kadang-kadang ini ada gesekan. Tetapi bagaimana sejatinya kita diajari kalau ada masalah itu ya dirukuni lah, kira-kira seperti itu, duduk bersama sehingga kita saling memaklumi lah, saling menyadari. Jangan kemudian dinampakkan kebencian itu karena gara-gara salah tadi. Wa adhir lahu ghalatahu bilatofatin. Jadi bagaimana kita perlu tampakkan tentang kesalahannya itu dengan cara yang lembut. Dek, ngene iki ora bener loh ya, jangan diteruskan. Misalnya kan ada yang ketemu orang tua misalnya ngolok-ngolok kan gitu ya, dengan nada yang kurang enak. Biasa kan karena anak kecil dianggapnya itu hal yang biasa, ngolok-ngolok orang yang lebih tua di atasnya kan gitu ya. Biasanya karena memang mereka sudah biasa ya kalau ketemu dengan saudaranya itu kan becek-becekan itu loh, ngomong gurau yang kadang-kadang memang nggak pas itu ya. Wa bata'id kasratil mizahi, ya hendaknya kita ini kalau bisa jangan dibiasakan lah guyon yang berlebihan. Kan biasa kadang-kadang kalau manggil sama temannya itu bukan dipanggil dengan nama yang asli, tapi yang dipanggil kadang-kadang lakop gitu ya, panggilan. Itu biasa-biasa gitu. Iya, misalnya gitu. Kadang-kadang orang tuanya yang orang tuanya bingung. Ini ini nggak boleh gitu ya. Kita dianjurkan untuk menjauhkan diri dari guyonan yang nggak penting lah, kira-kira seperti itu. Kenapa biasanya orang kalau sering guyon ini membedakan antara yang beneran dengan yang mainan ini, yang mana ini yang susah. Maka ya kita dilarang lah kasratul mizah gitu ya, bermain dengan berlebihan. Li'annaha tusabbibul hikda wal mukhashamah. Jadi banyak guyon itu ternyata melahirkan sikap yang kurang baik gitu ya, sehingga memunculkan pertentangan. Gara-gara biasa kan ya ledek-ledekan itu loh. Kan banyak anak-anak yang di jalan itu gara-gara saling ngejek itu kemudian potensi munculnya masalah lebih tinggi lah kira-kira ya. Karena sering saling mengejek tadi. Kan biasa, bahkan kalau di jalan-jalan ini kan bahaya, mereka saling ledek itu ujung-ujungnya kan merasa tersinggung, akhirnya bawa tugelan rantai atau bawa gear yang diputer-puter kan gitu ya. Anak-anak sekarang Jakarta loh, sampai di Jogja kan juga ada itu. Jadi kliteh ya, itu kalau di Jogja kan juga begitu. Dan sebenarnya fenomena tentang guyonan yang berlebihan saling mengejek ini sebenarnya di mana-mana. Jadi maka kemudian dianjurkan bagaimana sesama saudara kita itu jangan saling meledek lah, kira-kira seperti itu, sehingga bagaimana tidak menimbulkan tensi yang tinggi gitu ya. Ya kalau ya bercandalah yang ya sewajarnya aja. Ya. Seandainya biasanya sering bercanda, kalau enggak sering bercanda nanti dianggap wah boloku kalau rasanya guyon dijak menengan. Iya. Ya ngoten ku pripun akhirnya? Ya berkagungan konco ngoten. Ya begini. Kadang-kadang yang nggak pas itu kan bilang jaim, bocah jaga image, katanya kan begitu ya, karena tidak mau guyon. Iya, mungkin beginilah kita kalau berteman itu ya yang sewajarnya, sehingga kan ada nasihat kalau kita benci ya jangan terlalu benci, proporsional ya. Habibaka haunamma sa'iyakuna bagi doka ya mama kan gitu ya.
Ya kalau kita seneng sama Iya. seseorang itu ya yang wajar aja. Nah. Siapa tahu di kemudian hari dia menjadi orang yang sangat kita benci Berbalik kan gitu. gitu ya. Sebaliknya begitu. Iya, wa bagi doka ya mama saya kuna bagi doka kan habibaka. Jadi kalau kita membenci seseorang itu ya yang biasa-biasa saja lah, jangan sampai kemudian kita ini Nauman. ya bencinya sampai ubun-ubun. Siapa tahu sesuatu yang kita benci itu suatu Suatu saat hari kita akan cintai, jadi ya. orang yang kita cintai. Dulu waktu di pondok berantem gitu ya. Di sekolah berantem. Ternyata jadi adik ipar kan bahaya ini kan gitu ya. Maka ya kita nggak boleh lah gitu ya. Ya. Yang proporsional, yang pas lah. Iya, yang proporsional. Lagu dangdut ya. itu sedang-sedang saja. Iya, wa bagi doka haunamma kan itu ya. Kalau benci ya benci ala kadarnya aja, jangan terlalu sampai merasuk ke dalam hati kira-kira. Malah enggak usah ada benci lah. Iya. Ya biasa lah dalam. Tapi manusia itu dua sisi perasaan tetap ada. Ya begitulah. Kadang-kadang memang kita ini kan kadang-kadang dikasih perasaan senang, gembira, tapi di kesempatan yang lain kita sedih kan gitu ya. Kadang-kadang sama temennya itu sangat akrab, di kemudian hari sangat benci. Itulah ya namanya persahabatan. Jadi kadang-kadang biasa ada masalah begitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana di dalam kehidupan berkeluarga itu kita jaga semangat kebersamaan Itu gitu yang ya. semangat kebersamaan. Iya, semangat. Iya, kebersamaan. jadi di bab ini adab anak terhadap saudara-saudaranya itu perlu coba saya review ulang nanti di closing Pak Miftah. Jadi ada hal yang intinya sangat-sangat dalam ini, terutama kepada kita, kehidupan kita sehari-hari dengan saudara-saudara kita. Yang pertama, bahwa saudara adalah pengganti bapak dan ibu kita, atau penerus bapak dan ibu kita. Jadi kepada siapa kelak ketika orang tua kita nggak ada, ya kepada saudara kita. Yang kedua, kita dilarang untuk berbuat tidak baik dengan sesama saudara, apalagi sampai memutuskan tali silaturahim. Bahkan digambarkan jarak-jarakan di kamar mandi, ketika duduk, kursinya dan lain-lain itu dilarang, hanya karena bagaimana tidak memunculkan sesuatu perasaan yang tidak baik dengan saudara. Lalu bagaimana jika itu muncul? Yaitu dimaafkan dan juga dimusyawarahkan, dibicarakan dengan hati yang lembut. Dan ternyata di sini disebutkan kalau saudara-saudaranya, anak-anaknya itu pada akur, ternyata orang tua kita itu seneng gitu ya. Dan ridho. Padahal sesuatu yang diridhoi oleh orang tua luar biasa akan diridhoi oleh Allah. Maka Allah juga akan ridho. Mungkin gitu Pak Miftah. Dan closingnya gimana makna dari bab ini, adab anak terhadap saudara-saudaranya? Ya, pemirsa yang berbahagia, satu hal yang harus kita yakini bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang posisinya setelah kedua orang tua kita. Oleh karena itu marilah kita jaga kekompakan sesama dengan saudara-saudara kita. Karena apa? Kekompakan di dalam satu keluarga ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, menyebabkan kita ini saling menyayangi, saling mengasihi, mendukung, membantu. Ya, sehingga kalau kehidupan itu harmonis, maka rahmat Allah akan datang di dalam kehidupan kita bersama. Kira-kira dalam bentuk misalkan rezeki yang berkah, anak turun yang soleh-soleh, manut-manut, rezeki juga berkecukupan gitu ya. Damai. Monggo doa Pak Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqna nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi nadim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Bab adabul waladi ma ikhwatihi sudah selesai kita bahas. Intinya kalau kita baik dengan saudara-saudara kita, orang tua kita sangat bahagia, dan saudara-saudara kita adalah penerus dari orang tua kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.